Jadi hari ini ngapain ya? Jadi hari ini adalah podcast perdana Kejaksaan Negeri Karimun. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jadi sayang, bukan tanggung jawab saya. Oke, Sobat Adiaksa di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Riris Monika Sari Simarmata. Saya jaksa di Kejaksaan Negeri Karimun. Hari ini kami akan membantu acara ini, tetapi saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh senior saya. Oke, nama saya Lestari Syafriana Anggura. Saya jaksa di Kejaksaan Negeri Karimun juga. Jadi mungkin saya perkenalkan dulu ya, Mas ya. Ini sebenarnya program podcast pertama di Kejaksaan Karimun sebenarnya sudah banyak di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri lainnya itu sudah banyak ya Riz ya podcast. Dan ini jadi perdana nih di Kejaksaan Karimun. Jadi apa sih podcast Kejaksaan Karimun itu? Jadi nanti isinya ngobrol bareng narasumber dipandu sama kita, atau mungkin nanti ada dipandu sama yang lainnya. Isinya itu terkait dengan kinerja kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri Karimun. Contohnya, mungkin hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan open recruitment kejaksaan. Jadi nanti akan kita informasikan formasi jaksa ada berapa, perangkatan barang bukti ada berapa, dan sebagainya. Itu mungkin akan lebih lengkapnya kita ngobrol dengan narasumber ya. Diperkenalkan semuanya. Betul, ya. Jadi melalui podcast ini we share everything tentang kerjaan kita. Betul, biar orang-orang juga lebih tahu ya Bu Keri ya. Jadi kan selama ini kejaksaan tuh ngapain sih? Jaksa tuh ngapain? Iya, Betul. Sidang gitu. Jaksa itu banyak sih kerjaannya. Banyak lah, intinya nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi hari ini kita khusus untuk membahas tentang isu yang lagi panas banget dibicarakan di sosial media Cina. Open Recruitment CPNS Kejaksaan 2023. Baru ada press release yang resmi ya Bu Keri ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang everything yang mau Sobat Adiaksa pertanyakan biasanya. Kalau mau rekrutmen itu apa ya yang harus disiapin? Kita hari ini akan bahas dengan narasumber kita yang paling oke, nggak kaleng-kaleng. Mantep loh pokoknya. Yang paling ini Kita mau kenalin dari sebelah mana dulu Bu Keri? Yang ini atau yang ini? Saya mana ini sih? Oh yang ini dulu. Oke, silakan Mas, silakan disapa Sobat Adiaksa kita. Halo Sobat Adiaksa. Hai. Kenalin namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Fajar Imam Setiawan, asal dari Yogyakarta. Penempatan di bidang intelijen sebagai staf intelijen pada Kejaksaan Negeri Karimun. Oke, ini kita panggilnya apa ya enaknya? Panggil apa ya? Panggil Mas aja, kamu keberatan gak sih? Boleh. Oh, boleh. Atau tak panggil Bapak aja ya? Atau panggil saya? Oh ya, nggak boleh. Nggak boleh. Ada yang punya ternyata dia ya. Maaf ya. Jadi hari ini Mas Fajar nggak sendiri. Di sebelahnya masih ada nih Pak Jaksa. Silakan perkenalkan dirinya Pak Jaksa. Oke, halo Sobat Adiaksa. Perkenalkan diri dulu nih. Nama saya Ferdinand Pradana. Saya merupakan jaksa di Kejaksaan Negeri Karimun. Oke. Asalnya dari mana? Soalnya tadi dia kasih tahu dia dari mana. Iya. Asalnya dari Sumatera juga, dari Provinsi Lampung. Oke, sebelumnya mungkin kita perkenalkan Mas Fajar ini sekarang posisinya sebagai apa? Mas Ferdinand juga sebagai apa? Oke, boleh. Boleh saya dulu? Boleh. Oke. Kalau saya posisinya sekarang sebagai Kasubsi A di intelijen, di seksi intelijen Jaksa dan ya? jaksa, promosi jaksa. Itu saya. Kalau Mas Fajar? Kalau saya sebagai staf intelijen dan formasinya sebagai pengawal tahanan. Oh, pengawal tahanan. Oke. Mas Fajar masuk tahun berapa? Tahun 2022. Kalau Pak Ferdinand? Kalau saya tahun 2019. Bu Keri? Sudah lama. 2019 ya? Aku 2000. Gak ada yang nanyain aku. Oh ya, kamu tahun berapa? Saya 2021. Makasih loh udah ditanyain. Tapi mungkin biar lebih santai kita malah nggak usah panggil ibu dan bapak kali ya, nggak apa-apa kan ya? Nggak usah kali ya, ya santai aja. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut, kita ngobrol-ngobrol. Dipanggil Mas, Kak, dan Bang, nggak apa-apa ya? Oke, nggak usah kaku-kaku ya. Biar relax dan santai. Jadi kayak dari press release secara resmi kemarin katanya akan dibuka formasi CPNS 2023. Hot banget nih dibicarakan, ada 2000 formasi calon jaksa, ada formasi pengelola penanganan perkara, penjaga tahanan, pengelola barang bukti, bahkan sampai dokter. Betul. Di kejaksaan itu ternyata kirain hanya ada jadi enggak cuma jaksa ya, ada dokter bisa, ada perawat bisa, kemudian ada pengelola barang bukti juga ada ternyata. Dan sebagai informasi, di kejaksaan itu tidak hanya menerima lulusan sarjana, tapi juga dari SMA.
dan setara begitu. Nah, jadi kita langsung aja nih tanya-tanya ke narasumber kita. Boleh Mas Fajar dulu ya. Jadi waktu tes Mas Fajar itu prosesnya gimana tuh? Untuk tes izin Bu, awalnya saya mempersiapkan diri dengan latihan. Awalnya setiap hari saya latihan untuk mempersiapkan SKD, tes SKD. Oh, latihan apa aja itu? Dari SKD itu terdiri dari TIU, TWK, TKP. Oke, bisa dijelasin mungkin Mas Fajar TIU, TWK, dan TKD itu seperti apa? Untuk TIU itu isinya ada tes matematika dan penalaran. Ya. Ya. Berarti pengetahuan seperti kita sekolah kali ya? Ya. Soal-soalnya seperti kita sekolah gitu ya? Ya. Oke, kemudian nggak usah panggil ibu dong. Tadi kita udah sepakat ya Mas Fajar ya, malu ya. Mas Fajar kayaknya grogi deh. Iya. Apakah bisa berkilau di Mas Fajar? Sangat gila Bu. Lanjut. Terus latihan apa lagi? Untuk selanjutnya habis tes SKD itu Bu, ada SKB. SKB itu untuk formasi saya sebagai pengawal tahanan, ada tes psikotes, tes bela diri. Oh, ada bela diri. Ada itu. Oke, terus? Ada SMAPTA. SMAPTA itu terdiri dari lari, push up, sit up, pull up. Oh, kayak ketahanan fisik gitu ya? Oh iya. Mas Fajar masuk pakai ijazah apa? Ijazah SMA. Ijazah Iya. SMA. Oke, ini kalau saya lihat dari luar kayaknya Mas Fajar berotot banget deh kayaknya. Iya, Riris. emang cocok banget ya, fit banget ya dia untuk formasi ini Iya, ya. jadi kayaknya memang dibutuhkan yang seperti ini untuk kawal tahanan. Karena kalau tahanannya kabur kan Mas Fajar bisa mengeluarkan tahanan otaknya aja langsung dikawal, takut. Iya. tahanan aja dikawal, apalagi kamu cenah. Oke, lanjut. Kemarin berarti rekrutmennya dari mana? Dari kemarin rekrutmennya Dari Kejati mana? Dari Kejati Jogja. Kejati Jogja, Iya. terus kamu ditempatkan di sini? Iya Bu. Wow, jauh banget. Jauh banget ya, Jogja langsung ke Karimun. Sebenarnya pernah terpikir nggak Karimun tuh di mana? Atau kamu udah pernah dengar Karimun nggak sebelum kamu ke sini? Belum pernah. Kebetulan ini pertama kali saya. Oke. Jadi tadi tahapannya TIU, TWK, maksud saya SKD ya, Iya, SKD itu TIU, TWK, TKP, TKP. Ya. Kemudian setelah itu ada tes apa lagi? SKB Bu. SKB itu seperti apa tadi? Ada SMAPTA, SMAPTA, psikologi, bela diri. bela diri. Itu butuh sertifikat atau enggak? Butuh. Butuh sertifikat bela dirinya. Oke, ada tes bahasa Inggris? Enggak ada. Tidak ada. Oke, berarti kalau untuk SMK dan SMA sederajat hanya dibutuhkan sertifikat bela diri dan pengetahuan umum gitu ya. pada saat zamannya Mas Fajar butuhnya itu nanti mungkin kalau ada info-info terbaru kita bisa update Bisa kali ya update, Kak Riri Ya. terkait dengan perkembangan-perkembangan yang terbarunya. Nah terus kalau misalnya kemarin itu kan ada SKD-nya, artinya di seleksinya itu gimana Mas Fajar? Apakah ada standar nilai skor yang harus kita capai atau gimana? Ada Bu, tapi saya Lupa Lupa. ya Wak, gak apa-apa, manusiawi. Tapi itu tes SKD dan SKB-nya tertulis atau lisan atau seperti apa? untuk SKD kita tahun kemarin udah pakai CAT Bu. CAT. Komputer. Oke, sistem komputer Ya. ya. Jadi Mas Fajar isi nih pertanyaannya dengan jawabannya yang Mas Fajar anggap benar lah. Ya. Kemudian hasilnya langsung keluar atau seperti apa? Oh, langsung keluar Bu. Oh, langsung keluar. Jadi setelah itu berarti bisa tahu ya lulus apa Iya, enggaknya ya. makanya jadi program seleksi CPNS sekarang ini nih udah ketat dan bersih karena hasilnya tuh langsung keluar gitu loh Kak Kerry. Transparan, iya. Nah, yang di sebelahnya Mas Fajar kasihan gak diajak ngobrol. Coba ditanya dulu. Oke, kalau Mas Ferdinand, Ya boleh. iya boleh, kayak salah ya. Kalau Mas Ferdinand ini gimana? Waktu tahun 2019 ya? Ya. 2019 daftarnya seperti apa, tahapannya seperti apa, bisa tolong kasih tahu ke Sobat Adiaksa? Oke, boleh. Kalau saya kan formasi jaksa pada saat itu rekrut, jadi tentunya ada sedikit perbedaan sama Mas Fajar. Cuman kalau sistemnya sama, pada saat tahun 2019 itu kita ada seleksi CAT. CAT itu Computer Assistant Test. Itu ada terdiri dari SKD dan juga SKB. Kemudian ada juga terkait dengan kesehatan, kemudian psikotes. Nah, setelah psikotes ada wawancara
psikolog dan juga wawancara pimpinan dari kejaksaan. Pimpinan. Iya, kalau di CAT SKD itu kalau nggak salah hampir sama dengan Mas Fajar. Jadi soalnya itu ada TIU, tes intelijensi umum, kemudian tes wawasan kebangsaan, sama kalau tidak salah tes kemampuan pribadi lah, seperti itu. Kalau di CAT SKB itu pengetahuan umum tentang hukum tentunya. Cuman kalau di formasi jaksa, seingat saya pada saat itu tahun 2019 beda dengan perekrutannya Mas Fajar. Kalau jaksa itu tidak ada terkait dengan samapta ya Mas Fajar ya. Samapta itu terkait dengan olahraga, penjas seperti itu nggak ada di formasi jaksa. Sampai 2021 juga kayak gitu. Sampai nggak ada seleksi yang kayak gitunya. Bela diri juga nggak ada di formasi jaksa ya. Jaksa nggak ada. Tes bahasa Inggris TOEFL? Kalau bahasa Inggris ada di CAT SKB. Kalau TOEFL itu jadi salah satu syarat administrasi kalau nggak salah. Administrasi. Ya. Jadi melampirkan sertifikat begitu ya? Iya betul. Karena kalau di kejaksa ini administrasi terutama tuh harus sarjana hukum. Kemudian IPK minimal 3, kemudian ada juga TOEFL. Nah, TOEFL itu ada standar nasionalnya, kalau tidak salah itu 450. Betul, ya. Itu dicatat ya Sobat Adiaksa, syarat terpenting untuk formasi jaksa pertama harus S1 hukum, kemudian kedua ada syarat TOEFL-nya itu minimal 450, kemudian yang ketiga itu harus single. Harus apa tadi? Benar-benar. Harus single? Oh ya, udah menikah nggak boleh. Jadi memang banyak syarat-syarat khusus gitu untuk jaksa. Pertama yang harus single, ya benar single itu kita nggak boleh nikah dulu. Iya, tapi bukan berarti sampai nggak boleh nikah ya Sobat Adiaksa. Don't worry. Oke, begitu ya. Hanya saja pada saat rekrutmen nggak boleh dalam keadaan kita udah menikah atau udah punya suami, misua, dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang paling pertama sih Bu, itu kita harus sehat jasmani. Bisa nggak jangan panggil saya Bu? Oh iya, kita udah sepakat. Oke Mbak. Nah jadi tadi kan kita udah banyak ngobrol nih terkait dengan formasi pengawal tahanan, jaksa. Sementara kan masih ada formasi-formasi lain seperti pengelola penanganan perkara, pengelola barang bukti, dokter, penjaga tahanan dan lain sebagainya. Itu kira-kira gimana tuh Mas Ferdi? Bisa nggak di-sharing? Boleh dong, boleh. Sharingnya itu memang di kejaksaan itu nggak cuma formasi jaksa aja. Kita juga nggak buka formasi kayak pengelola barang bukti, kemudian juga pengawal tahanan seperti Mas Fajar juga, dan juga ada dokter. Jadi syarat administrasi yang terutama itu yang pasti yang bedanya adalah latar belakang pendidikannya. Ijazahnya ya? Ijazahnya. Kalau jaksa kan harus sarjana hukum. Kalau dokter tentu dong harusnya sarjana dokter. Kan nggak mungkin. Harus dokter. Kalau pengawal tahanan itu kan pasti dia SMA atau sederajat lah dengan SMK, bisa segala macam ya kan Mas Fajar. Kemudian kalau untuk pengelola barang bukti itu dia pasti dari D3. D3 itu bisa terkait dengan ilmu sosial atau administrasian juga bisa, kemudian D3 lainnya lah gitu untuk perkantoran pastinya. Nah untuk syarat-syarat detailnya Sobat Adiaksa boleh cek di websitenya biropek.kejaksaan.go.id. Di situ mungkin nanti bisa lebih detail lagi. Tapi kan Sobat Adiaksa ini pasti nih kepo gitu kan, karena aduh aku tuh harus nanya ke siapa ya gitu perihal udah action langsung. Secara kan kalau misalnya di web itu tuh kan kayak hanya siapin A, I, U, E, O gitu. Sementara kan ada yang namanya tips and trick. Betul. Gitu. Nah, jadi kira-kira ini tips and tricknya dari Mas Fajar. Gimana nih? Supaya bisa lulus gimana? Triknya ya. Sebelumnya Mas Fajar coba CPNS 1 kali langsung lulus atau gimana? Alhamdulillah 1 kali, Pak. Oh enggak. Kalau Mas Ferdi? Alhamdulillah 1 kali juga. Satu kali juga. Tanya aku dong. Berapa kali? 1 kali. Sombong. Gak boleh Ria. Lanjut tips and triknya Mas Fajar. Tips and triknya ya Pak. Kalau dari saya yang penting itu harus rajin belajar yang pertama untuk persiapan SKD. Betul. Setelah itu kemudian kita harus rajin olahraga juga karena itu ada SMAPTA di SKB. Karena formasi penjagaan pengawal tahanan ya. Lalu kita
harus belajar psikotes juga. Psikotes Iya. juga, oke. Iya. Yang terakhir Iya. berdoa. Iya. Itu restu orang tua. Betul. Mas Fajar ini loh. Kita nggak boleh melupain itu yang bagus ya. Oke, kalau dari Mas Ferdi sendiri gimana Mas? Oke, kalau dari saya yang pasti pertama kita harus sehat jasmani dan rohani dulu dong. Oh iya, Itu yang betul. pertama. Kedua, pada saat itu tuh kan kita baru lulus kuliah tuh. Lulus kuliah itu kan lagi press-pressnya tuh tentang pengetahuan, khususnya jaksa, pusat pengetahuan hukumnya tuh ya. Banyak banget nanti yang dites, jadi lebih banyak lagi untuk mengulangi pelajaran-pelajaran karena semua pelajaran di kuliah itu bermanfaat banget pada saat proses tes karena semuanya rata-rata keluar seperti pada saat kuliah tes-tesnya. Gak jauh-jauh dari kuliah lah Iya, ya. benar, nggak jauh-jauh dari kuliah, khususnya terkait juga tentang kejaksaan kan tentang hukum semua kan, semuanya Iya. pidana, perdata juga ada. Kemudian persiapin diri ya minta izin dan restu kedua orang tua sih, karena itu yang paling utama sebenarnya. Kan kalau nggak ada restu orang tua gimana yang di Susah atas ya. bisa Iya. menolong kan seperti itu. Tadi sebelumnya Mas Ferdi udah ngejelasin terkait dengan wawancara dengan pimpinan. Oh, Nah, iya, bisa iya. dijelasin dikit nggak? Ya, jadi kita tuh wawancaranya ada 2 kali tuh. Wawancara dengan psikolog itu soal kita dinilai tentang orangnya secara pribadi seperti apa. Oh iya, saya ingat Iya, itu. iya. Sebelumnya kita harus ujian dulu, Ujian. megang ujian. Gambar. Iya, ngisi kayak ada pertanyaan Iya. iya. Lalu Kemudian kalau untuk wawancara pimpinan itu di Kejaksaan minimal eselon 2. Jadi ada setingkat kajati yang mewawancarai kita. Mas Ferdi dulu yang wawancara siapa? Saya itu jaksa idola saya. Siapa tuh? Kebetulan Pak Ali Mukartono. Wah, keren banget. Pasti itu kayak sebuah kehormatan ya. Iya, Mas. suatu Kalau lagi kehormatan. siapa yang Saya wawancara? dulu sama Pak Jamuas, mantan Jamuas, Pak Yusni. Oh, Wah Pak itu Yusni. juga. Kalau Mas ini Mas Fajar. Mas Fajar, aduh lali yang tulis namamu. Siapa? Kalau yang wawancara dari luar bukan instansi kejaksaan, Oh iya, Dari siapa? dari kalau nggak saya lupa itu. Oke, Mas. Mungkin Mas beda Fajar. karena Mas Fajar kan Beda formasi. formasinya. Formasi, oh iya. Tapi ada wawancara juga ya? Ada. Kalau aku dulu yang wawancara Pak Jan Maringga. Waduh, itu juga sih. Mantan jam intel Mantan kita Jam ya. Intel ya. Sama jam, insya Allah kita. Amin. Jadi yang ditanyain apa aja itu biasa Mas Ferdi kalau berdasarkan pengalaman Mas Ferdi? Kalau pertama itu lebih Pak Ali itu lebih ke ngajak diskusi tentang bagaimana tata cara kita menangani perkara. Dia pengen ngeliat strategi kita karena kita kan baru lulus tuh, pasti banyak nggak tahu tentang dunia prakteknya itu seperti apa. Tapi dia pengen ngasih tahu, pengen tahu tuh menurut kita yang baru lulus kuliah ini cuma menguasai teori, gimana sih pandangannya dengan keadaan di lapangan? Karena kalau di lapangan kan tentunya berbeda kan dengan di teorik lah gitu tentunya. Kalau saya dulu ingat banget, saya waktu wawancara harus pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Wow. Jadi itu salah satu pesan Pak Jan Maringga pada saat itu adalah dia membutuhkan jaksa-jaksa yang kemampuan berbahasanya itu harus di atas rata-rata, biar kita bisa mengepakkan sayap kita secara internasional cenah gitu. Jadi itulah artinya kenapa sertifikat TOEFL itu diperlukan, karena pada akhirnya pun kalau misalnya dapat pewawancara, karena saya dengar berdasarkan pengalaman teman-teman saya ada juga Kak Kerry beberapa yang dia wawancaranya berkenan untuk berwawancara dengan bahasa Inggris. Kalau Kak Kerry pengalamannya gimana? Kalau saya kurang lebih sama dengan Mas Ferdinand, tapi saya lebih banyak terkait selain hukum ya, dengan di praktek di lapangan dan teori, saya ditanyain terkait dengan skripsi saya, kemudian pengalaman-pengalaman saya waktu zaman kuliah seperti apa. Mungkin beliau ingin melihat nih orang seperti apa psikologisnya dan segala macam. Jadi banyak pertimbangan sepertinya para pewawancara kita ini ya, karena dari tahun ke tahun kejaksaan ini sendiri mengupgrade persyaratan dan segala macam terkait dengan open recruitment. Jadi setiap tahun meningkat nih kualitas diri dari pendaftar di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi artinya kejaksaan nggak mau sembarangan. iya, dia tetap kejaksaan tetap berusaha untuk menghasilkan jaksa-jaksa yang handal ya. Betul. Dengan kualifikasi diri yang oke gitu ya. Jadi dari sekian macam persyaratan dan tahapan-tahapan yang kita lalui selama ini, baik dari Riris, Mas Fajar, Mas Ferdi dan saya, itu sebenarnya untuk mencari bibit-bibit yang mumpuni sebagai penerus bangsa, seperti itu.
Nah, jadi kita udah ngobrol panjang lebar ya Kak Kay terkait dengan tips and trick untuk bisa menembus dan mendapatkan 1 SK di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi Sobat Adiaksa di seluruh Indonesia, kami dengan senang hati menunggu kehadiran teman-teman untuk bergabung dengan kami. Dan kami juga dengan senang hati apabila Sobat Adiaksa masih ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Bisa ditanya kemana Kak Kay? Di sosmed kami, di Instagram kejari_karimun atau di Facebook dan kanal YouTube Kejaksaan Negeri Karimun. Oke, jadi sampai situ dulu aja hari ini ya. Sampai sini dulu aja, nanti kita sambung lagi. Betul. Bye-bye, sampai ketemu. Kita masih datang lagi ya, kita belum pamit selamanya. Kita masih datang lagi loh. Oke, tunggu episode kami yang lainnya. Dadah.